Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi ataupun topik diskusi yaitu saringan. Nah, untuk anggota dari kelompok kami yaitu ada Dea Permatasari dengan nomor BP 18 TPB 1019, kemudian M. Raffi Pratama Yosefani 18 TPB 1036, kemudian Geraldo John Pratama 18 TPB 2032, dan saya sendiri Ade Sandri BP 18 TPB 2033, dan terakhir rekan kami yaitu Pandu Apriliansyah 18 TPB 2053. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai saringan. Saringan itu merupakan suatu cara pemisahan partikel berdasarkan ukuran partikel, terutama untuk bahan dalam keadaan kering dan bahan-bahan bersifat heterogen padat. Adapun manfaat dari saringan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dari produk. Kemudian untuk pengukuran suatu proses, misalnya proses penggilingan. Adapun prinsip kerja dari saringan pada bahan pangan ataupun produk pertanian yaitu berdasarkan ukuran partikel bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter mesh akan lolos, dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar dari diameter mesh tersebut akan tertahan pada permukaan saringan ataupun kawat saringan. Nah, produk dari proses penyaringan ada dua, yaitu ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang saringan dapat kita sebut dengan oversize, dan juga ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang saringan atau undersize. Nah, adapun tujuan dari penyaringan ini yaitu yang pertama untuk mempersiapkan produk umpan ataupun feed yang ukurannya sesuai untuk beberapa proses berikutnya. Kemudian, mencegah masuknya mineral yang tidak sempurna dalam permukaan atau oversize ke dalam proses pengolahan berikutnya, sehingga dapat dilakukan proses permukaan tahap selanjutnya. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan spesifikasi suatu material sebagai produk akhir. Dan yang terakhir yaitu mencegah masuknya undersize ke permukaan penyaringan dalam keadaan kering untuk material kasar dengan ukuran 10 in atau dapat kita sebut juga dengan 10 mesh, sedangkan dalam keadaan basah untuk material halus dengan ukuran 20 in sampai 35 in. Nah, adapun proses dari saringan yaitu campuran bahan diletakkan di atas saringan yang mempunyai lubang dengan ukuran yang dikehendaki. Dalam pemisahan akan terjadi dua fraksi atau lebih yang berbeda ukurannya, tapi masing-masing fraksi memiliki ukuran yang lebih seragam dibandingkan dengan campuran aslinya. Nah, adapun bahan yang lolos saringan itu disebut dengan undersize ataupun underflow. Kemudian bahan yang tidak lolos dalam saringan disebut oversize ataupun overflow. Nah, untuk karakteristik bahan padat, ciri-ciri partikel secara individual dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu ada dari segi bentuk, kemudian ukuran, dan densitas. Bentuk partikel dinyatakan dengan faktor bentuk. Nah, adapun bentuk partikel yang dapat kita ketahui seperti bola, kubus, silinder, maka faktor bentuknya itu dinyatakan dengan 1. Kemudian pasir bulat itu 1,2, pasir tajam 1,5, debu batu bara 1,4, hancuran kaca 1,5, dan yang terakhir adalah lempeng mika, faktor bentuknya yaitu 3,6. Nah, untuk ukuran partikel mengenai karakteristik bahan padat akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Pandu. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Terima kasih. Karakteristik bahan padat. Ukuran partikel dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, partikel kasar dalam inci cm, partikel halus dalam saringan, partikel sangat halus itu dalam mikron dan milimikron, partikel ultra halus yaitu meter kuadrat per gram. Menurut dimensinya, ukuran partikel dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, rentang dimensi, itu besar dari 0,125 inci, misalnya dadu, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua yaitu rentang saringan, yaitu 0,125 sampai 0,029 inci, misalnya produk gilingan tepung, gula, dan garam. Yang ketiga yaitu rentang mikroskopis, yaitu berkisar kecil dari 0,029 inci
misalnya bubuk, pati, dan debu. Saringan standar. Cara yang umum dan mudah dalam menentukan ukuran yang termasuk rentang saringan adalah melalui suatu seri saringan yang disebut dengan saringan standar Taylor. Saringan Taylor terbuat dari anyaman kawat dengan mesh atau jumlah lubang per inci dan dimensi yang telah ditentukan. Saringan ini sudah diakui oleh Biro Standar Amerika Serikat sejak tahun 1910. Saringan ini digunakan sebagai dasar analisis dan pengukuran semua bahan tersaring yang digunakan dalam proses pengolahan. Susunan seri saringan ini didasarkan atas ukuran lubang 200 mesh atau 0,0029 inci, dan setiap ukuran lubang dari saringan di atasnya merupakan akar 2 kali saringan di bawahnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis saringan. Yang pertama ada grizzly, merupakan jenis saringan statis di mana material yang akan disaring mengikuti aliran pada posisi kemiringan tertentu. Yang kedua ada vibrating screen, saringan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 700 Hz. Saringan ini mempunyai kapasitas tinggi dengan efisiensi pemisahan yang baik, digunakan untuk range yang luas dari ukuran partikel. Selanjutnya yaitu reciprocating screen, yaitu saringan dinamis dengan gerakan menggoyang pukulan yang panjang, digunakan untuk pemindahan dengan pemisahan ukuran. Selanjutnya itu oscillating screen, adanya saringan dinamis pada frekuensi yang lebih rendah dari vibrating screen dengan waktu yang lebih lama. Ada juga shifting screen, saringan dinamis yang dioperasikan dengan gerakan memutar dalam bidang permukaan saringan, digunakan untuk saringan material basah atau kering. Selanjutnya ada juga revolving screen, saringan dinamis dengan posisi miring berotasi pada kecepatan rendah, digunakan untuk saringan basah dari material yang relatif kasar, tetapi memiliki pemindahan yang besar dengan vibrating screen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.